kematian yang dilakukan oleh polisi kembali terjadi. Nyawa seorang warga sipil dan seorang anggota Polri melayang akibat timah panas dari senjata api milik aparat kepolisian. Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat penegak hukum kian mengkhawatirkan. Mengapa kasus ini terus berulang? Apa yang salah dari institusi Korps Bayangkara ini? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Apa penembakan berujung kematian oleh polisi masih terus berulang? Saat ini sudah bersama saya, Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Usai menempuh perjalanan selama 9 jam dari Padang, Sumatera Barat, jenazah AKP Rianto Ulil Ansyar tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin. Kedatangan jenazah disambut dengan upacara kedinasan Polri yang dipimpin langsung oleh Kabag SDM Polrestabes Makassar AKBP Muhammadok dan dihadiri sejumlah petinggi dari Polda Sulawesi Selatan dan Polda Sumatera Barat. Bagaimana pengusutan kasus penembakan yang menyebabkan kematian oleh anggota kepolisian? Saat ini sudah bersama saya, anggota Komisi Kepolisian Nasional Supardi Hamid. Usai penembakan tragis, jenazah AKP Rianto Ulil Ansyar dimakamkan di Taman Makam Sirina PC, Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolri juga memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada AKP Rianto Ulil yang gugur dalam bertugas. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengecam keras aksi penembakan yang dilakukan sesama polisi. Politisi Partai Gerindra itu juga meminta Kapolri untuk mengevaluasi secara berkala anggotanya terkait penggunaan senjata api. AKP Rianto Ulil Ansyar menambah deretan kasus kematian di internal kepolisian akibat konflik sesama polisi. Sebelumnya pada Juli 2023, Bribda Ignatius Dwi Frisko tewas diduga akibat kelalaian rekan sesama polisi Bribda IMS yang pada saat itu ingin menunjukkan senjata api. Kemudian pada Juli 2022, Brigadir Yosua Huta Barat tewas usai ditembak rekan sesama polisi Barada Richard Eliezer atas perintah atasan mereka Ferdi Sambo. Almarhum Brigadir Yosua diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri pelaku, Putri Chandrawati. Kasus tembak mati oleh polisi juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gama Rizkinata Oktavandi tewas usai pinggangnya terkena peluru yang dilepaskan oleh tembakan dari anggota Polrestabes Semarang, Aibda RZ. Berdalih ingin melerai siswa yang sedang tawuran, perlukah polisi menggunakan langkah represif dalam melerai tawuran remaja? Bagaimana perkembangan kasus penembakan yang menyebabkan kematian siswa SMK Gama Rizkinata Oktavandi? Saat ini saya akan berbincang melalui sambungan Zoom bersama Ketua LBH Penyambung Titipan Rakyat atau Petir. Oke baik, semoga dengan kasus yang terjadi penembakan berujung kematian yang menewaskan polisi dan juga anggota sipil, warga sipil ini bisa menjadi pembenahan, momentum evaluasi bagi pihak kepolisian. Terima kasih banyak Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES telah berbagi di iNews Files. Kami sudah berupaya menghubungi pihak keluarga korban penembakan oleh oknum polisi, Gama Rizkinata Oktavandi. Namun sayangnya upaya kami belum berhasil. Belakangan diketahui pihak keluarga menolak untuk diwawancarai karena adanya dugaan intervensi dari pejabat Polrestabes Semarang dan oknum wartawan usai kejadian penembakan tersebut. Mengacu pada data dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024, ada sebanyak 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri. Dari 645 peristiwa kekerasan tersebut, menyebabkan 759 korban luka dan 38 korban tewas.
Sementara itu Kontras juga mencatat ada sebanyak 35 pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing yang menyebabkan total 37 korban tewas. Pak Supardi, ini juga Kompolnas turut mengawal kasus penembakan yang terjadi di Semarang yang menewaskan seorang pelajar SMK. Bagaimana sejauh ini evaluasi dari Kompolnas? Ini kan ada perbedaan keterangan juga, Pak Supardi, antara warga di lokasi dan juga bukti CCTV yang tidak memperlihatkan adanya tawuran di sekitar lokasi dan juga keterangan terkait dengan korban ini merupakan bagian dari remaja yang melakukan tawuran. Bagaimana pengusutan dari Kompolnas? Apakah bisa disimpulkan ada prosedur yang dilanggar oleh Aibda RZ? Dari publik juga menantikan tentunya dengan pengawasan dari Kompolnas untuk pengusutan kasus penembakan oleh aparat kepolisian yang menyebabkan kematian ini bisa betul-betul diusut secara tuntas, transparan, dan kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih banyak Pak Supardi Hamid, anggota Kompolnas, telah bergabung di iNews Files.